Sahabat wanita, apa kabar? Saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda. Dan kali ini mengenal fungsi pankreas bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir dan akan menguatkan iman Anda dengan siraman rohani yang berjudul Nutrisi Bagi Jiwa. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, Anda tentu kenal dengan organ penting tubuh Anda seperti jantung, paru-paru, dan liver. Bagaimana dengan organ tubuh Anda yang bernama pankreas? Tentu Anda kurang mengenalnya, padahal pankreas juga memiliki fungsi yang sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Nah, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai fungsi pankreas. Dan saya harap perbincangan ini bermanfaat bagi Anda dan juga bagi keluarga Anda untuk menjaga kesehatan pankreas Anda. Dan Dr. Megawati sudah bersama saya saat ini. Apa kabar, Dok, hari ini? Sehat saja ya, sehat dan bahagia nih kayaknya. Bahagia terus. Iya. Nah, Dok, pada umumnya orang kurang tahu ya, atau kurang peduli mungkin dengan organ tubuh kita yang bernama pankreas. Padahal kan pankreas juga memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Nah, pankreas itu letaknya di mana dan sebesar apa organ ini, Dok? Pankreas itu letaknya di kuadran kiri atas perut ya. Jadi kiri atas perut. Oh. Biasanya bagian kepalanya, jadi pankreas itu ada bagian kepalanya, ada bagian ekornya. Oh. Kalau kita lihat pankreas itu seperti mete, kacang mete itu. Iya. Oh, begitu ya, melengkung jadi gitu ya. Ada. Itu kepalanya itu menempel pada duodenum atau menempel pada usus ya, pada duodenum namanya. Atau kemudian ekornya dia berdiri sendiri ya gitu. Enggak ya, dia memang nempel di antara itu gitu. Jadi di sebelah kiri atas perut. Kira-kira ya hanya sebesar jempol tangan kita. Iya. Kecil banget ya? Iya. Oh. Nah, ini fungsinya apa, Dok? Fungsinya itu ada dua macam. Dia fungsi, kita katakan ada namanya eksokrin dan endokrin. Jadi yang itu pertama itu fungsinya menghasilkan enzim pencernaan. Enzim pencernaan itu yang eksokrinnya. Kalau yang di dalam itu endokrin itu menghasilkan beberapa hormon. Jadi yang pertama itu enzim pencernaan itu ada yang namanya enzim lipase, Bu Susi. Fungsinya adalah menguraikan lemak menjadi kolesterol dan asam lemak. Gitu ya. Ya, terus ada yang namanya enzim tripsin. Itu fungsinya mencernakan protein, dan ada enzim amilase menguraikan karbohidrat. Jadi seluruh makanan ini ya, cukup seluruh besar ya. Makanan itu dipengaruhi oleh pankreas, oleh enzimnya pankreas. Jadi kita makan misalnya ini ya. Makan mengandung lemak, dia mengeluarkan enzim yang namanya lipase, supaya lemaknya itu bisa diuraikan. Protein juga gitu. Kalau kita makan protein, lalu pankreas mengeluarkan enzim tripsin atau kemotripsin itu untuk mencerna protein. Karbohidrat juga begitu. Jadi enzim sistemnya ya. Enzim. Nah, kalau yang untuk hormonnya, yang fungsi endokrin itu, dia mengeluarkan hormon insulin. Nah, dari pankreas ini ya. Insulin ini yang mengubah gula menjadi sumber energi. Tenaga itu sumber energi atau kita tenaga. tahu bahwa insulin ini akan mengikat gula darah untuk membawa gula. Gula ini masuk ke dalam sel. Itu insulin. Insulin ya. Atau kita katakan di sel beta pankreasnya. Jadi pankreas itu walaupun kecil, ya nggak kecil sekali lah, mungkin ya bisa. Tapi fungsinya begitu besar ya. Jari kaki mungkin agak besar sedikit, tapi fungsinya tuh sangat vital. Sangat vital ya. Untuk masalah pencernaan kita. Jadi insulin itu diproduk oleh diproduksi oleh pankreas, oleh sel beta pankreas. Jadi penting juga ya. Nah, ini apa saja sih, Dok, yang bisa mengganggu kesehatan pankreas kita sehingga dia tidak bisa mengeluarkan enzim tadi itu yang dokter jelaskan untuk lemak, protein, gula, seperti itu? Iya. Jadi bisa terjadi
seperti radang pada pankreas, batu pada pankreas. Ada batu juga bisa ya? Karena alkohol atau minum alkohol. Bisa ada tumor pada pankreas, ada kista, ada kanker. Banyak juga ya? Iya, ada diabetes. Orang diabetes mellitus itu juga mengganggu pankreas akhirnya. Gitu. Rusak, iya. Rusak pankreasnya. Mungkin karena dipaksa untuk produk insulinnya terlalu banyak gitu. Jadi kalau orang diabetes mellitus itu kan memang asalnya dari pankreasnya terganggu sehingga insulinnya itu sedikit. Produksi insulinnya sedikit. Sementara orang makan gula terlalu banyak sehingga nggak cukup. Ya. Kalau nggak cukup, orang diabetes itu kan berarti diberi obat, Bu Susi. Ya. Nah, obat yang diminum itu adalah untuk memacu pankreas memproduksi insulin lebih banyak lagi. Kalau dipacu terus-menerus lama-lama pankreasnya juga rusak. Capek ya. Capek akhirnya rusak gitu. Nah, ini apa akibat dari terganggunya pankreas tadi itu untuk kesehatan kita, Dok? Ya karena dilihat dari fungsinya berarti kalau dia terganggu kan tidak mampu memproduksi enzim maupun hormon. Lah kalau tidak mampu memproduksi enzim pencernaan, ya bisa terjadi kita jadi tidak bisa, artinya apa yang kita makan itu malah tidak bisa diolah dengan baik. Jadi orang tuh jadi kembung gitu. Jadi merasa nggak enak lah gitu. Mual juga ya. Iya. Nah, kalau yang produksi endokrin tadi produksi insulin ya orang jadi diabetes. Gitu ya. Kalau tidak ada sama sekali, pankreas itu bisa tidak ada sel beta pankreasnya. Jadi lahir itu sel beta pankreasnya sudah rusak. Itu jadi diabetes mellitus tipe 1 yang perlu suntikan insulin terus-menerus. Terus-menerus gitu ya untuk membantu mengolah gula tadi itu ya, Dok ya. Jadi kalau pankreas terganggu bisa terjadi ini apa namanya? Ya kalau pencernaannya jelek. Pencernaannya masalah dan juga akhirnya timbul penyakit gitu kalau pencernaannya terganggu ya. Artinya kesehatan kita secara keseluruhan ya terganggu ya, karena pencernaan itu kan juga penting gitu ya, Dok ya. Iya, ya itu kan fungsinya tenaganya pertama dari situ kan. Dari situ ya. Iya. Dan kalau salah satu fungsinya yang lain kan insulin. Kalau nggak ada insulin ya gula darah kita tinggi. Kalau gula darah kita tinggi diabetes mellitus. Kalau ngomongkan orang diabetes atau penyakit kencing manis, lah itu sudah ngerusak mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Ya. Kita ngomongkan lagi dengan penyakit ini. Jadi memang pankreas ini sangat apa yang menjadi tanda ini kalau pankreas kita ini terganggu gitu? Oh ini jelas ini pankreas kita terganggu makanya timbul ini gitu. Tanda-tandanya apa, Dok? Ya tanda-tandanya ya seperti tadi itu. Jadi pencernaan ada masalah. Terus kalau penyakit diabetes itu juga berarti pencernaan kita juga terganggu gitu kalau ya? Kalau penyakit diabetes itu berarti pankreas kita terganggu. Pankreas kita yang terganggu. Iya itu ya. Aja tanda-tandanya seperti itu. Nah kalau pankreas yang terganggu tadi itu karena dia harus memproduksi insulin terlalu banyak atau enzim-enzim yang dipaksakan seperti itu, kalau misalnya itu diatasi apakah bisa sehat kembali gitu? Terganggunya tadi kan bisa karena radang ya Bu Susi, akut misalnya, atau ada kanker tadi itu. Nah kalau radang kan radangnya disembuhkan ya dia bisa balik lagi fungsi kembali. Kalau ada batu operasi dia bisa lagi. Tapi kalau kanker dan ngerusak ya tidak bisa. Kalau tumor, misalnya tumor itu tumor jinak bisa dioperasi, ya bisa berfungsi kembali. Tapi kalau ganas itu yang nggak bisa ya, Dok? Ya nggak bisa sudah, itu nggak bisa sehat lagi. Nah sekarang tips dari dokter menjaga kesehatan pankreas kita ini bagaimana ini, Dok? Jadi pankreas itu juga bisa terganggu tuh karena alkohol ya Bu Susi. Oleh karena itu, alkohol ya? Iya, oleh karena itu jangan minum alkohol. Stop merokok, olahraga. Obat-obatan bagaimana? Obat-obatan yang mengganggu pankreas, ya bisa. Tapi kan obat-obatan yang mengganggu pankreas itu adalah obat-obatan khusus yang tidak diminum oleh setiap orang. Gitu. Jadi begini, bukan obat turun panas. Kalau obat turun panas orang jual bebas, kan bisa menyebabkan kelainan pada lever misalnya. Tapi kalau untuk pankreas tidak ada. Tapi obat-obatan tertentu yang mungkin diberikan dokter oleh karena penyakit yang lain itu bisa juga mengganggu pankreas. Terus berat badan ideal. Jadi berat badan ideal itu juga mempengaruhi pankreas Bu Susi. Karena dia kan mengeluarkan enzim untuk pencernaan nih. Kalau misalnya kerjanya terlalu keras, makannya terlalu banyak, junk food gitu-gitu terlalu banyak lemak,
kan pankreasnya kerja keras. Nah kalau kerja keras ya pankreasnya jadi nggak sehat. Oh gitu ya dok ya. Ya baik dok, terima kasih banyak untuk penjelasannya mengenai pankreas ini ya dan fungsinya. Ternyata sangat vital ya. Dan sampai jumpa di program berikutnya ya dok ya. Ya, sampai jumpa Bu Susi. Sahabatku, semoga perbincangan mengenai mengenal fungsi pankreas tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberi siraman rohani untuk Anda. Tetapi sebelum itu, mari bersama-sama kita mendengarkan sebuah lagu berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang mengenal fungsi pankreas yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik nutrisi bagi jiwa. Sahabat, ketika anak saya masih balita, setiap kali mau makan saya harus sedikit memaksanya. Dan sering dia bertanya kepada saya, mengapa harus makan? Anak saya yang balita itu memang tidak mengerti bahwa manusia harus makan agar bisa hidup. Anak balita memang belum memiliki pemahaman mengenai pentingnya makan bagi hidup manusia. Untuk hidup dengan sehat, manusia membutuhkan nutrisi yang seimbang, dan tentu saja nutrisi itu bisa dipenuhi oleh berbagai makanan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Bayangkan bila tubuh tidak mendapatkan nutrisi. Tentu tubuh akan lemas, tidak bertenaga, dan tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Kita sering mendengar dan menyaksikan anak-anak balita yang kekurangan gizi atau kekurangan makanan. Pasti tubuhnya kurus dan tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi, manusia harus makan dengan cukup agar bisa hidup dengan baik dan bisa berkarya. Sahabat, semua orang paham bahwa tubuh manusia membutuhkan makanan. Namun apakah setiap orang tahu kalau jiwa manusia juga membutuhkan makanan? Apakah Anda tahu bahwa jiwa pun akan mati bila tidak mendapatkan nutrisi? Lalu nutrisi apa yang kita butuhkan bagi jiwa kita? Nah sahabat, apakah Anda masih ingat bahwa Tuhan Yesus pernah dicobai oleh iblis? Ya, tentu Anda masih ingat. Dan tentu Anda juga masih ingat hal pertama yang diminta iblis kepada Tuhan Yesus. Kita tahu, pertama-tama iblis meminta Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Mari kita dengar apa yang dikatakan iblis dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saat iblis memintanya untuk mengubah batu menjadi roti. Sahabat, inilah cuplikan kisah Tuhan Yesus dicobai iblis. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, sahabat, Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa artinya ini? Ini artinya bahwa manusia
membutuhkan firman Allah untuk nutrisi jiwanya. Kalau fisik atau tubuh kita membutuhkan makanan, kita bisa memenuhinya setiap hari dengan makan makanan yang kita sudah siapkan. Nah, bagi jiwa kita membutuhkan setiap hari adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Untuk apa jiwa kita membutuhkan firman Allah? Sahabat, firman Tuhan dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-6 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan akan mengajarkan kita tentang kebenaran, sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Firman Tuhan juga memperbaiki kelakuan kita yang salah. Karena bila jiwa kita tidak mendapatkan firman Tuhan, maka jiwa kita akan sakit. Ada banyak sekali tanda-tanda jiwa yang sakit. Di antaranya adalah orang bisa mengalami depresi, marah-marah tanpa sebab yang jelas, menarik diri dari pergaulan, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang yang jiwanya sehat tentu memiliki rasa percaya diri, tidak mudah marah, selalu riang, dan suka bergaul, dan sebagainya. Nah, jiwa kita akan sehat bila secara teratur dan rutin kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Jiwa kita akan sehat bila kita memiliki kebenaran yang memimpin jiwa kita untuk menjalankan hidup ini dengan sehat. Jadi, tubuh saja yang sehat tidak cukup untuk hidup ini. Kita harus memiliki tubuh dan jiwa yang sehat, agar kita bisa menjalani hidup dengan bahagia dan berguna bagi sesama. Sahabatku, bayangkan bila Anda tidak memiliki firman Tuhan. Apa yang akan terjadi bila Anda tidak tahu bagaimana memperbaiki kelakuan Anda? Apa yang terjadi bila Anda tidak memiliki kebenaran? Tentu Anda melakukan apa yang salah, apa yang tidak berguna, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, makanan atau nutrisi bagi jiwa Anda juga sangat penting. Sahabat, seorang raja yang sangat terkenal pada ribuan tahun yang lalu, yang bernama Daud, memiliki banyak pengalaman yang buruk dalam hidupnya. Dia pernah melakukan perbuatan dosa besar, yaitu mengambil seorang perempuan, istri orang, dan membunuh suami perempuan itu. Tetapi setelah ia mengenal serta memiliki firman Tuhan dalam hidupnya, ia menuliskan sebuah nyanyian yang indah, yang telah menjadi berkat bagi jutaan orang di dunia ini. Nyanyian itu menggambarkan betapa beruntungnya dia memiliki firman Tuhan. Nah, saya akan membacakan nyanyian itu untuk Anda, agar Anda juga memperoleh berkatnya. Nyanyian itu tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-19, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, yang berbunyi demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Sahabat, indah bukan nyanyian Raja Daud ini? Anda juga akan bisa menuliskan nyanyian seperti Raja Daud. Tentu bila Anda memiliki dan merasakan bahwa firman Tuhan benar-benar telah menjadi nutrisi bagi jiwa Anda. Tuhan memberkati Anda selalu. Amin.
Sahabat wanita berpengharapan, sayang sekali kita harus berpisah karena selesai sudah seluruh acara wanita berpengharapan untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga seluruh sajian kami hari ini bermanfaat buat Anda. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya ulangi sekali lagi nomornya 081 333 777 386. Saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.